Kebakaran lahan nyaris merambat pemukiman. Minibus terjungkal ke sungai. Sriwijaya FC kandaskan PSPS 4-2. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Kembali News Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini Selasa 10 Oktober 2023. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah News Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama pagi ini pemirsa. Kebakaran menghanguskan lahan di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Lokasi kebakaran berada di sebuah hamparan lahan kafling yang kosong, nyaris merambat ke pemukiman warga perumahan Bumi Langgeng Sejahtera. Kebakaran menghanguskan lahan di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Lokasi kebakaran berada di sebuah hamparan lahan kafling yang kosong dan belum digarap. Menurut laporan warga, api mulai muncul menjelang maghrib sekitar pukul 6 petang dan dengan cepat membesar. Lahan yang dipenuhi rumput ilalang dan semak yang kering membuat api dengan mudah meluas. Mendapat laporan, Pos Damkar Talang Keramat dan Alang-Alang Lebar terjun ke lokasi guna melakukan pemadaman. Mobil pemadam tak mampu menjangkau lokasi, beruntung terdapat sumber air sehingga petugas memompa air dengan menyambung selang untuk dapat menjangkau titik api. Dalam waktu kurang dari 2 jam, api dapat dijinakkan. Kalau titik awal api tadi sekitar kurang lebih pukul 18. Karena posisinya maghrib, setelah maghrib itu warga tuh baru ada laporan. Iya. Ini lahan ini memang kebun atau apa? Kalau lahan ini sebenarnya lahan kosong. Di dekat sini memang dekat ke paret, lumayan aman untuk warga. Cuman di sebelah sana itu berbatasan langsung dengan ada rumah warga di pemukiman. Lahan ini kaplingan, punya orang dan... Di musim kemarau yang panas, kelurahan yang berada di wilayah pinggiran Kota Palembang memang cukup rentan terbakar. Wilayah tersebut umumnya masih didominasi lahan kosong yang dibiarkan oleh pemiliknya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sementara itu, kabut asap pekat ekstrim menyelimuti kawasan Banyu Asin 1, Kabupaten Banyu Asin. Ketebalan kabut asap ini menjadi yang terekstrim dalam beberapa hari terakhir. Wilayah di Banyu Asin 1 dengan jarak pandang hanya berkisar 50 meter. Ketebalan kabut asap yang menyelimuti Kecamatan Banyu Asin 1 akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini menjadikan kondisi terekstrim selama berlangsungnya karhutlah dengan indikasi jarak pandang yang semakin rendah antara 50 hingga 100 meter. Banyu Asin 1 termasuk bagian wilayah yang rentan terhadap kebakaran lahan dan hutan sehingga menjadi salah satu pemasok asap terutama Kota Palembang. Pekatnya kabut asap sangat membahayakan pengguna jalan. Untuk itu pengendara dihimbau untuk berhati-hati karena rentan terjadi kecelakaan lalu lintas. Pekatnya kabut asap juga menyebabkan warga terserang penyakit ispa. Akibatnya sesak napas. Lalu itu apa lagi, Bu? Pilek, batuk. Pilek, batuk. Ya pilek lah, batuk. Harapannya ya minta dibantu. Iya. Solusinya obat-obat apa? Dari Banyu Asin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan yang tak kunjung turun di Kabupaten Ogan Komering Ulu membuat para pejabat daerah dan Forkopimda dan masyarakat setempat melakukan sholat meminta hujan di kawasan Taman Kota Batu Raja. 3 bulan lebih Oku tidak diguyur hujan. Para pejabat Oku menggelar sholat istisqo Jumat pagi di lapangan Taman Kota Batu Raja. Sholat itu diikuti PJ Bupati Oku Teddy Melwansyah dan para pejabat di lingkungan Pemkab Oku serta sebagian masyarakat. Ikhtiar sholat dan doa meminta kepada Allah turun hujan. Pejabat Bupati Oku Teddy Melwansyah berharap dengan sholat tersebut hujan akan turun.
mengingat dampaknya besar sekali setelah lebih 3 bulan tidak turun hujan, mulai dari kekeringan dan kebakaran lahan. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa hampir 5-6 bulan ini Kabupaten Bangka belum ada hujan sama sekali. Dampaknya luar biasa, kebakaran di mana-mana, kemarau, krisis air. Nah, ini adalah ikhtiar sama-sama kita, usaha doa kita sama-sama bahwa mudah-mudahan dengan sholat istisqa ini Allah segera berikan rahmatnya, anugerahnya berupa hujan di Kabupaten Bangka ini. Teddy juga mengatakan bahwa Pemkab Oku menyiapkan posko di beberapa titik rawan kebakaran lahan hingga posko jika masyarakat membutuhkan air. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Minibus terjungkal ke sungai, 4 korban selamat. Informasinya sesaat lagi. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjita Karawai. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional,
baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjira Karawai. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ayu Sumsel. Mobil minibus terjungkal ke sungai di Jalan Kedukan Kelurahan Limba Ulu, Palembang. Beruntung semua korban berhasil menyelamatkan diri dari insiden tersebut. Warga Jalan Kedukan Kelurahan Limba Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang dikejutkan sebuah mobil minibus bernopol BG1864NG terjungkal ke sungai. Minibus ini dikendarai oleh seorang wanita yakni Ocha bersama keluarganya. Kejadian bermula saat korban hendak memundurkan mobilnya. Korban hendak mengerem, tiba-tiba korban terinjak gas sehingga mobil langsung terjungkal ke sungai. Mengetahui kejadian tersebut, warga langsung melakukan pertolongan terhadap korban bersama 3 penumpang yang ada di dalam mobil. Tidak naik mobil. Siapa yang bawa? Yang bawa cucu. Cucu. Jatuh mobil itu dia tuh nak mundur apa nak maju? Aku di mundur. Mundur. Tiba-tiba sudah masuk sini, Bu. Ya kan, ada penumpang, Bu? Ada uang berapa, Bu, dalam mobil? anak beranak. Uang berapa, Bu? Selamat semua, Bu, ya? Tidak ada luka gitu, Bu. Mobil korban berhasil dievakuasi oleh warga yang menariknya menggunakan tali tambang milik warga. Dari Palembang, Muhammad David, Ainjus melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, spesies ikan belida mulai alami kepunahan. Untuk mengembalikan habitat hewan jenis vertebrata ini, Pusat Riset Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat Badan Riset dan Inovasi Nasional menggandeng Universitas PGRI Palembang dan Pertamina Refinery Unit 3 Pelaju dengan melakukan konservasi ex situ ikan belida. Spesies ikan belida masuk dalam hewan jenis vertebrata yang kini berstatus langka dan dilindungi. Sebagai upaya penyelamatan ikan belida dan demi mengembalikan habitatnya, Pusat Riset Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat Badan Riset dan Inovasi Nasional menggandeng Universitas PGRI Palembang dan Pertamina Refinery Unit 3 Pelaju dengan melakukan konservasi ex situ ikan belida. Sebanyak 51 indukan ikan belida dikembangbiakan di kolam Fakultas Perikanan Universitas PGRI Palembang. Sebelum ikan dilepas di dalam kolam, ikan tersebut harus melewati beberapa tahapan karantina guna menghindari tingkat stres ikan belida tersebut, mengingat ikan belida tersebut didatangkan dari beberapa pulau. Selain itu, ikan tersebut akan dibantu dengan beberapa teknologi untuk mempercepat pertumbuhan serta pengembangbiakan ikan belida. Persiapan ini kami memang sedang sungguh-sungguh. Kalau bisa dilihat ada flashback-nya sebelum ini, kampus C kan artinya belum seperti sekarang ini ya, itu yang pertama. Lalu Pak Rektor juga sudah membenahi seluruh fasilitas yang ada di kampus C ini itu tentang fasilitas. Lalu SDM sendiri Pak Rektor artinya dalam hal ini sudah mempersiapkan, dan tentu juga ini tidak kualitas airnya kita juga sudah melakukan pengecekan alhamdulillah di sini baik dan mirip dengan kondisi yang ada di alam, sehingga kita melakukan kegiatan untuk pemeliharaan ikan belidanya di kolam tanah dan akan kita situasikan juga di bak lainnya. Universitas PGRI akan melakukan pelepasan bibit ikan belida secara besar-besaran di perairan Sungai Musi. Dari Palembang, Erwin Setiawan, Ainjus melaporkan. Pemirsa, bakti sosial berupa pembagian 1.000 paket sembako terus digulirkan Mularis Jahri Center sebagai rutinitas kepada masyarakat di Kota Palembang. Jelang Pesta Demokrasi 2024, Mularis Jahri mulai merapatkan barisan. Ribuan masyarakat ini ramai mengunjungi kediaman Mularis Jahri untuk mendapatkan pembagian paket sembako yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat di kediaman Mularis Jahri di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang.
Dalam setiap bulannya, Mularis Jahri membagikan sekitar 1.000 paket sembako kepada masyarakat. Hanya dengan menunjukkan identitas kartu tanda penduduk, satu persatu masyarakat mendapatkan satu paket bahan pokok yang terdiri dari beras, gula, minyak, gandum, dan mie instan. Ketua Umum Mularis Jahri Center MD Center Mularis Jahri menyebutkan agenda bakti sosial kepada masyarakat ini merupakan agenda rutin bersedekah keluarga mereka sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus upaya menjaga jalinan tali silaturahmi bersama masyarakat yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Pada saat ini harga sembako merangkak naik dan keterbatasan kemampuan masyarakat membeli kebutuhan bahan pokok membuat bantuan tersebut membawa banyak manfaat bagi masyarakat yang menerimanya. Kita rutin lah, ini ada perkumpulan warga di sini lebih kurang 16 RT 2 kelurahan. Ya paling tidak meringankan beban mereka lah. Ini rutin, jadi ada yang nambah-nambah, ada yang belum terbagi itu didaftar lagi setiap tanggal 8. Totalnya ada lebih dari 1.000 Pak dikabarkan? Iya, khusus di sini lebih kurang 1.000 kakak. Sebagai warga alhamdulillah membantu meringankan beban kami, santun rasanya. Memang untuk rakyat butuhnya, apalagi posisi beras lagi mahal ini. Terbantu Bu ya? Terbantu, terima kasih banyak. Kita terima. Terima tiap bulan. Dalam bakti sosial tersebut juga Mularis Jahri mulai merapatkan barisan. Sejumlah simpatisan dan para militan MD Center berkumpul di kediaman Mularis Jahri. Terpantau dalam agenda tersebut diikuti Brigjen Pol Nugroho Aji Wijayanto yang merupakan mantan analis kebijakan umum bidang Pit Narkoba Bareskrim Polri, serta sejumlah purnawirawan yang ikut serta dalam pembagian bantuan kepada masyarakat di kota Palembang tersebut. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Sriwijaya FC kandaskan PSPS 4-2. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews.
Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjida Karamai. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Cegah sakit jantung sejak dini, Klub Jantung Sehat 47 Sehati menggelar senam jantung sehat yang dihadiri langsung oleh Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Provinsi Sumsel. Selain itu, Ketua Jantung Sehat Indonesia Fauzia Mawardi Yahya juga mengukuhkan pengurus KJS 47 Sehati. Semangat untuk hidup sehat dari para ibu-ibu Klub Jantung Sehat 47 Sehati saat mengikuti senam jantung sehat di RT 47 RW 07 Kecamatan Kalidoni sangat terlihat jelas. Apalagi senam tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Yayasan Jantung Sehat Indonesia Cabang Provinsi Sumsel Fauzia Mawardi Yahya. Usai melaksanakan senam jantung sehat, digelar juga penyuluhan terkait berbagai macam penyakit dan pencegahannya. Kemudian dilanjutkan pelantikan pengurus Klub Jantung Sehat 47 Sehati. Dalam arahannya, Fauzia Mawardi Yahya selaku Ketua YJI Sumsel mengatakan, untuk membentuk skema pola hidup sehat, mulai dari pola makan yang teratur, rajin berolahraga, dan melakukan pemeriksaan kesehatan di Balai Kesehatan setempat. Setiap ada kegiatan senam seperti ini, kita selalu mengadakan penyuluhan-penyuluhan cara hidup sehat, pola makan yang sehat, selalu olahraga yang teratur, pemeriksaan gratis tentang jantung dan juga tekanan darah. Jadi kita itu yang kita laksanakan bervariasi hingga hanya senam saja yang datang. Kalau hanya senam mungkin ada yang bosan, ada yang apa. Jadi kita mempunyai selalu penyuluhan-penyuluhan. Jadi dari komplek. Kami ingin masyarakat dari RT 47 memiliki kesehatan, baik kesehatan fisik maupun jantung dan yang lain-lain. Kita ingin nantinya ada pemeriksaan kesehatan di sini untuk menjaga kesehatan diri kita, untuk melakukan screening kesehatan, cek darah, PMI dan lain-lain. Bagi masyarakat yang ingin memeriksakan kesehatannya, di lokasi juga ditempatkan stand pemeriksaan kesehatan secara gratis. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Di informasi olahraga pemirsa, kemenangan 4-2 Sriwijaya FC kalah menjamu PSPS Riau menjadikan Laskar Wongkito tembus peringkat kedua klasemen sementara Grup 1 Liga 2 musim 2023-2024. Hasil ini membuat pelatih Sriwijaya FC M. Yusuf Prasetyo bernapas lega karena masih bisa mempertahankan kursi kepelatihan. Kemenangan 4-2 atas tamunya PSPS Pekanbaru di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Minggu 8 Oktober 2023 membuat tim berjuluk Laskar Wongkito meringsek ke posisi kedua. Posisi ini sedikit terbantu oleh Sada Sumut FC yang juga menang yakni 2-1 atas tamunya PSDS Deli Serdang. Meski demikian, Sriwijaya FC harus bisa menjaga tren menang sebab sewaktu-waktu bisa terlempar lagi ke zona playoff degradasi. Mengingat pesaing seperti PSMS Medan yang nangkring di posisi keempat baru bermain 3 kali. Sriwijaya FC sempat tertinggal 0-1 oleh gol gelandang PSPS Yudi Aditya Pratama menit ke-14, namun dibalas Habibi Abdul Yusuf. Kedudukan 1-1 hingga turun minum.
Babak kedua Sriwijaya FC menambah keunggulan menjadi 2-1 berkat gol Irwanto Bajo menit ke-49. Namun gol Tri Rahmat Riyadi membuat kedudukan menjadi 2-2. Dewi Fortuna akhirnya berpihak pada Sriwijaya FC jelang injury time. 2 gol berhasil dilesakkan masing-masing oleh Muhammad Rifki menit ke-89 dan Rivaldi Bawo menit 94. Pelatih Sriwijaya FC M. Yusuf Prasetyo bersyukur dengan hasil ini berkat kerja keras anak asuhnya yang menjalankan instruksi. Alhamdulillah kita dapat 3 poin. Kemenangan ini adalah kemenangan milik pemain. Saya hanya di pinggir lapangan, saya hanya nonton, cuma memberikan solusi buat mereka. Saya nggak bisa melakukan apapun. Jadi kemenangan ini adalah milik pemain, milik tim behind the team, fisioterapi, mesio yang bekerja luar biasa. Terima kasih kepada pemain. Mereka jalankan skema dan bisa ambil gol dari corner. Saya kira ada beberapa pergantian yang harus dilakukan. Di laga terakhir putaran 1 akan melakoni laga away lawan PSMS Medan di Stadion Teladan, Medan pada 23 Oktober mendatang. Dari Palembang, Bambang Irawan Aisyus melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Ayu Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjita Karamai. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman.
Pria di Oku Timur ditangkap gauli anak di bawah umur. Jadi kau berapa kali? Tambahin kamu. Ini yang gua daripada 5 kawanan pelaku ganjal mesin ATM diringkus polisi. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Rizka Selviana, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, unit PPA Satreskrim Polres Oku Timur ringkus pelaku berinisial NA warga Kecamatan Madang Suku 2. Pelaku diringkus lantaran telah menyetubuhi anak di bawah umur. NA pelaku asusila anak di bawah umur diringkus petugas lantaran telah menyetubuhi korbannya yang masih di bawah umur sebanyak 7 kali. NA membujuk rayu korbannya dengan mengiming-imingi akan menikahinya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pelaku mengaku sudah menyetubuhi korbannya berulang kali, yang lebih parahnya lagi. Setelah melampiaskan hawa nafsu bejatnya, pelaku menyuruh korbannya meminum minuman keras dan meninggalkan korban di pinggir jalan di area pemakaman. Korban ditinggal di tempat tersebut seorang diri. Atas kejadian tersebut, korban mengalami trauma dan melapor ke pihak yang berwajib. Pelaku diamankan petugas di sebuah tempat perbelanjaan di wilayah Belitang tanpa melakukan perlawanan. Kita mendalami keberadaan pelaku lagi. Ternyata pelaku informasi terakhir berada di wilayah Desa Tanah Merah. Lalu kemudian kita mendalami lebih dalam lagi, ternyata benar pelaku berada di depan Alfamaret Desa Tanah Merah, Belitang. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Pelaku pencurian sepeda motor di Palembang terekam kamera CCTV saat melancarkan aksinya di halaman parkir Mini Soccer Kelurahan 15 Ulu, Palembang. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa motor korban yang tengah beristirahat usai bermain bola. Dua pelaku pencurian sepeda motor di halaman parkir Mini Soccer di Jalan Pangeran Ratu, Kelurahan 15 Ulu, Seberang Ulu 1, Palembang terekam kamera pengawas. Dalam rekaman kamera pengawas itu, dua pelaku datang menggunakan satu sepeda motor. Salah satu pelaku kemudian turun dan merusak kunci kontak milik korban. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Menurut keterangan penjaga Mini Soccer, saat kejadian korban tengah beristirahat dan baru mengetahui saat korban hendak pulang. Lagi ganti pakaian gitu. Waktu itu udah habis di situ. Ya. Nah, posisi motor memang dikunci ya, bagaimana? Kunci. Dikunci ya. Itu kita lihat dari CCTV, pelaku yang berapa tuh? Yang dua ya. Kini laporan korban telah diterima pihak kepolisian. Sementara pelaku kini masih dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pesan narkoba fiktif lewat aplikasi ojol. Seorang pria di Palembang diamankan polisi. Saat diperiksa, pria tersebut mengaku iseng. Permintaan narkobanya diambil dari Polda Sumsel untuk diantarkan ke sebuah taman tidak jauh dari Polda Sumatera Selatan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan langsung mengamankan pria tersebut. Dari Christian inisial DC mengorder narkoba fiktif lewat aplikasi ojek online. Karyawan swasta di Palembang ini diamankan di kediamannya usai driver ojol yang menerima orderannya melapor ke nomor aplikasi bantuan polisi WhatsApp Polda Sumatera Selatan. Ojol tersebut menerima orderan pesan antar barang di aplikasi dengan ongkos Rp25.000. DC meminta driver ojek online mengambil narkoba di gedung Polda Sumatera Selatan dan diantarkan ke Taman Polda tak jauh dari gedung Mapolda Sumatera Selatan. Saat diamankan, DC mengaku hanya iseng dan tidak ada maksud lain dan meminta maaf. Kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Sumatera Selatan, karena saya telah membuat orderan fiktif melalui aplikasi Maxim yang berupa pengambilan paket narkoba dari Polda Sumatera Selatan ke Taman Polda. Saya melakukan orderan ini hanya semata-mata iseng belaka. Saya menyesali perbuatan saya dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Atas nama pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Pelapor yang merupakan ojek online
melihat orderan pesan antar barang ya di aplikasi Maxim dari gedung utama Polda Sumatera Selatan ke Taman Polda yang di samping Polda itu. Nah, dengan ongkos 25.000, diambillah orderan ini. Nah, begitu diambil sama ojek online dari Maxim, kemudian dibaca deskripsinya, ternyata narkoba. Pesanan narkoba. Usai diminta keterangan, pembuat orderan fiktif itu diminta untuk memberikan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka di media sosial dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Kebakaran lahan nyaris merambat rumah warga. Informasinya sesaat lagi. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul.
The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lalu lintas dan pelanggaran mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjira Karamai. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, kebakaran menghanguskan lahan di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Lokasi kebakaran berada di hamparan lahan kafling yang kosong. Kebakaran ini nyaris merambat ke pemukiman warga perumahan Bumi Langgeng Sejahtera. Kebakaran menghanguskan lahan di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Lokasi kebakaran berada di hamparan lahan kafling yang kosong dan belum digarap. Menurut laporan warga, api mulai muncul jelang maghrib sekitar pukul 6 petang dan dengan cepat membesar. Lahan yang dipenuhi rumput ilalang dan semak yang kering membuat api dengan mudah membesar. Mendapat laporan Pos Damkar Talang Keramat dan alang-alang lebar terjun ke lokasi guna memadamkan api. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran,
Di lokasi, unit mobil pemadam tak mampu menjangkau lokasi. Beruntung terdapat sumber air sehingga petugas memompa air dengan menyambung beberapa unit selang untuk dapat menjangkau titik api. Dalam waktu kurang dari 2 jam api dapat dijinakan. Belum diketahui luas kebakaran serta penyebabnya, namun kondisi semak belukar sangat kering sehingga sangat rentan terbakar. Kalau titik awal api tadi sekitar kurang lebih pukul 18, karena posisinya maghrib. Setelah maghrib itu warga tuh baru ada laporan. Di musim kemarau yang panas, kelurahan yang berada di wilayah pinggiran kota Palembang memang cukup rentan terbakar. Wilayah tersebut umumnya masih didominasi lahan kosong yang dibiarkan oleh pemiliknya. Karenanya kebakaran lahan perlu mendapat kewaspadaan warga agar tak memperparah musibah kabut asap. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Dapat sambaran api dari tetangga yang sedang membakar sampah di kebun. Salah satu warga harus merelakan lahan kebunnya habis terbakar. Tidak dapat melakukan penyiraman karena ketiadaan air dan hanya menunggu berjaga. Api tidak melahap rumah tempat tinggalnya. Lahan seluas 2 hektar milik salah satu warga desa Tanjung Lago, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin hangus tak bersisa. Api yang membesar ditambah hembusan angin walau tidak kencang namun cukup untuk membesarkan api, hingga tidak terbendung lagi melahap kebun kelapa sawit dan seluruh tanaman yang ada di kebun milik keluarga Mutiah. Mutiah sendiri tidak mengetahui bila lahan miliknya terbakar habis, karena sedang berpergian namun segera pulang setelah mendapat kabar bila lahan miliknya terbakar dari sambaran api milik tetangga yang membakar sampah di kebun. Api dengan cepat menyambar karena memang di lahan banyak terdapat dedaunan serta rumput kering saat musim kemarau saat ini. Hanya dapat pasrah melihat si jago merah melahap seluruh tanaman miliknya di kebun. Tidak ada upaya pemadaman karena ketiadaan air. Tahu nggak Bu, ada imbauan kebakaran lahan dan hutan karhutla ini? Tahu lah Pak. Nggak tahu ya? Dia udah tahu udah lama di sini. Tahu nggak? Nggak boleh bakar-bakar tahu. Tahu ya. Tapi kan aku juga nggak tahu nih kebakaran. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan hingga kini terus terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Hal itu menjadi sorotan Kapolda Sumsel yang turun tangan ke lokasi rawan karhutla, serta mengajak semua pihak perangi karhutla. Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan berdasarkan pemantau satelit cuaca merupakan kabupaten dengan beberapa kecamatan yang rawan karhutla. Bahkan kabut asap yang melanda kota Palembang merupakan kabut asap kiriman dari Ogan Komering Ilir. Tak ingin angka karhutla di Kabupaten Oki ini semakin meningkat, Kapolda Sumsel turun langsung ke lapangan guna mengajak semua pihak memerangi karhutla. Salah satunya di Kecamatan Tulung Selapan. Kapolda Sumsel mengingatkan jangan membuka lahan dengan membakar dan hati-hati dengan api, jangan sampai terbakar apalagi disengaja. Orang nomor 1 di Mapolda Sumsel ini mengajak masyarakat untuk membuat embung air mengingat ketersediaan air saat ini sudah sulit. Kami minta kepada perusahaan-perusahaan, juga kepada pemerintah daerah Kecamatan Tulung Selapan bersama seluruh warga Kecamatan Tulung Selapan untuk membuat embung. Air sekarang sudah sangat sulit. Nanti kalau embungnya sudah ada, kita akan arahkan helikopter waterbombing itu untuk beroperasi di sini. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. 5 kawanan pelaku ganjal mesin ATM diringkus polisi. Informasinya setelah pariwara berikut. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Dia menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi.
BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrakan lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sancira Caroline. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, 5 kawanan pelaku yang meresahkan di Palembang diringkus unit Reskrim Polrestabes Palembang. Kelima pelaku tersebut merupakan pelaku pengganjal mesin anjungan tunai mandiri. Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus 5 kawanan tersangka pencurian dengan modus mengganjal mesin ATM. Kelima kawanan tersangka yang diketahui bernama Yuda, Andika, Rio, Wahyu, dan Robi memiliki peran masing-masing saat melancarkan aksinya. Modus yang dilakukan para tersangka memasukkan lempengan besi kecil ke dalam mesin ATM penarikan uang tunai. Setelah dilakukan pengganjalan, tersangka langsung berbagi peran masing-masing. Peran yang dilakukan oleh kelima tersangka yakni mengawasi, mengintip korbannya, yang merupakan seorang perempuan berpura-pura membantu korban untuk melakukan pertolongan ATM yang bermasalah dan mencatat nomor PIN ATM milik korban. Aksi kawanan tersangka yakni menguras uang milik korbannya di kawasan Pelaju Palembang senilai ratusan juta rupiah. Tak hanya di situ, tersangka juga melakukan aksinya di tempat mesin ATM yang berbeda. Pelaku ini mencoba mengambil ganjal berupa potongan besi yang ada di mesin ATM tersebut, kemudian memasukkan ATM yang sudah tersedia milik tersangka, kemudian melakukan pemencatan nomor PIN sebagaimana hasil pengintipan yang tadi telah dilakukan.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Warga Kelurahan Dusun Tebatsari, Martapura, Kabupaten Oku Timur digegerkan oleh suara ledakan yang sangat keras. Setelah ditelusuri, suara tersebut berasal dari sebuah tempat penjual barang bekas atau rongsokan. Suara dentuman yang sangat keras dan sempat membuat geger warga Kelurahan Dusun Tebatsari, Martapura, Kabupaten Oku Timur. Berasal dari selongsong peluru yang diduga ingin dijual salah satu warga ke salah satu tempat penampungan barang bekas. Sesampainya di lokasi, warga menemukan korban yang telah tergeletak sebanyak 4 orang yang terdiri dari 3 pria dan 1 perempuan, serta 1 tas dan 1 karung kecil yang berisikan selongsong peluru. Kuat dugaan selongsong sebanyak 1 tas gendong berukuran sedang dan 1 karung berukuran kecil tersebut akan dijual oleh salah satu warga yang ikut menjadi korban dari ledakan tersebut ke penampungan barang bekas. Sesampainya di lokasi, 1 karung yang berisi selongsong tersebut terjatuh dan memicu ledakan. Ledakan terjadi diduga oleh salah satu dari selongsong tersebut yang masih aktif. Saat ini yang membawa selongsong dari bekas-bekas peluru ini, garis bawahnya adalah selongsong, saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Rizka Silviana, sampai jumpa. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sancira Karamai. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terwujudlah Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Partai Perindo bertekad memiliki kader yang cukup di lembaga legislatif dan eksekutif. Mari berjuang bersama Partai Perindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa.
Berjumpa bersama saya Anggi Pradita dalam program acara kita Obrolan Kito. Nah, pemirsa, memasuki musim pemilu 2024, geliat-geliat politik mulai terlihat di sejumlah daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Sumatera Selatan. Bacalek mulai mempersiapkan diri untuk meraih suara rakyat untuk dapat bersaing mendapatkan kursi di legislatif. Tentunya dengan mempersiapkan program dan juga janji-janji kampanye yang diharapkan dapat dipertanggungjawabkan ke depannya. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda pemirsa untuk mengenal lebih dekat satu sosok bacalek DPR RI Dapil Sumsel 1 dari Partai Perindo, Bapak Haji Insinyur Andi Asmara. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Mbak Sehat Anggi. ya Pak ya? Iya sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita nanti akan berbincang lebih jauh nih Bapak, mengenal sosok Bapak Andi Asmara ini seperti apa dalam program Obrolan Kita. Boleh, kita ngobrol bersama, mengikuti apa yang akan dibawa oleh Mbak Anggi. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, Bapak Andi Asmara ini kan sebenarnya dikenal sebagai pengusaha ya Pak ya, pengusaha tambang batubara, pertambangan batubara, dan juga merupakan Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Sumsel. Ya, Oke, dan nah, singkat APBS. APBS, Ya. baik. Nah sekarang nih mau banting setir ke politik, itu seperti apa nih Pak? Sebetulnya Bapak Andi Asmara sendiri mau dikenalnya sebagai pengusaha kah atau sebagai politisi nih Pak? Baik, ya ini menarik nih ya. Jadi ini bukan tentang mana yang lebih baik atau mana lebih dikenal. Ini lebih daripada memulai ikut ke kancah politik ini, tentunya untuk lebih bagaimana kita mencari atau mengatasi kesenjangan atau masalah kemajuan ekonomi Sumsel. Itu mungkin yang menjadi fokus yang saat ini, yang saya mulai jalani dan mulai lakoni. Oke, jadi itu alasannya untuk masuk ke dunia politik tuh begitu ya Pak? Itu pasti isunya ekonomi lah. Baik. Ya. Nah sejauh ini kendalanya seperti apa Bapak? Ya seperti kita lihat kan bahwa banyak yang mengatakan bahwa Sumsel itu masih banyak yang mengalami kekurangan dan mengatakan bahwa Sumsel itu ada menjadi nomor yang nggak enak disebut kalau urutan provinsi yang termiskin, padahal provinsi Sumatera Selatan ini kan kurang apa lengkapnya. Oke, iya. Ya, jadi itu kita akan melakukan yang lebih baik. Masalah apa yang timbul, apa penyebab, tentunya bagaimana mengatasinya, bukan berarti selama ini tidak dilakukan, tapi optimalisasinya. Itu yang membawa saya terjun ke kancah baru ini. Baik. Nah, nanti kita akan membahas lebih jauh mengenai Sumsel dan isinya nih Pak ya. Tapi mungkin pemirsa yang ada di rumah juga ingin mengenal sosok pribadinya dulu nih, seorang Bapak Andi Asmara tuh seperti apa? Dulunya apa sih Pak? Dan juga kemudian kesehariannya seperti apa? Ya. Sebelum masuk ke dunia politik ini. Ya, mungkin kalau dari tingkatan dulu saja ya, kalau dari masa kecil memang penuh perjuangan, penuh keinginan dan pengen maju, itulah tekad sebagai anak dan tumbuh besar menjadi anak muda. Tapi memang keseharian saya itu lebih senang itu melakukan kegiatan usaha. Karena di suasana apapun itu selalu yang dilakukan adalah transaksi. Baik, itu sudah dari kecil Dari dilakukan kecil ya Pak ya? itu saya lakukan, sudah berapa kali menjadi contoh, sudah berapa kali yang saya sampaikan. Jadi banyak hal-hal yang mungkin yang belum diketahui, apa kira-kira yang paling berkesan misalnya gitu kan. Ya itu, ya bahwa satu yang paling berkesan setelah kita melakukan apa yang kita lakukan tuh timbul adanya tekad. Nah, itu. Nah, memulai tertarik di dunia pertambangan, khususnya batu bara ini tuh sejak kapan, Pak? Itu sejak dari ketidaktahuan. Ya, dari sejak ketidaktahuan. Jadi saya ini selalu berangkat dari yang tidak tahu dan dianggap tidak mampu dan tidak akan mampu dan akan bisa terjadi. Nah, seperti dulu kalau kita
sekolah di SMA, saya SMA di Taman Siswa. Semua orang tahu bahwa SMA Taman Siswa seperti apa dulu kan, tempat sisa-sisa orang dulunya, tempat orang nakal. Orang berpikir saya tidak akan berhasil di sekolahan itu, tapi saya membuat perubahan di sekolahan itu. Saya adakan kegiatan. Kita ya kalau di sekolah biasa itu ada namanya kan OSIS ya. Di situ PPTS, Persatuan Pelajaran Taman Siswa. Nah di situ saya lihat bahwa wah betul, hari pertama saya diajak sama teman-teman, hari pertama masuk saya sudah diajak pergi jalan-jalan. Yang mengatakan di sini gurunya nggak datang, ya kan, tidak ada. Saya mengatakan, udah hari pertama udah jalan-jalan nih, ke Sumatera, ke Makmur waktu itu kan, wah enak sekolahan ini. Besoknya saya disetrap. dianggap ini belum baru pertama masuk sudah. Saya kan 3 bulan dulu, 3 bulan baru masuk, baru sekolah baru masuk. Hari pertama seperti itu. Saya lihat seperti ini. Memang udah mengatakan wah ini sudah cocok Andi di situ. Ya kan, jadi berkumpul dengan orang-orang yang notabene pada saat itu kenakalan remaja. Tapi setelah di sana saya melihat setelah berjalan sesuatu yang tidak mungkin. Memang awalnya saya mendekati para guru bagaimana merubah ini dan semua tidak setuju. Dari hal apa? Perbanyak kegiatan dan kita sekolah 7 hari dalam seminggu. Artinya jadi dia full semua. Full. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu sekolah. Kegiatan ekstra termasuk praktek-praktek maupun IPA maupun IPS maupun kita ekstrakurikuler, kita seni dan olahraga kita laksanakan hari Minggu untuk merubah itu. Jadi image-nya kita robah bahwa kita punya kegiatan. Alhamdulillah pada saat itu sekolah itu menjadi baik, makin baik dan muridnya juga makin bertambah. Oke, tapi memang keinginan dan juga politiknya, tapi organisasi, lebih ke organisasi ya, waktu sekolah ya Pak ya, yang lebih. Betul, saya juga ikut langsung jadi pengurus PPTS namanya waktu itu, dan saya selalu di bidang seni dan olahraga. Karena di situ letak kegiatan. Banyak olahraga, itu kan misalnya olahraganya kita bisa basket, bola voli, sepak bola, bela diri, seni kan, paduan suara, ya kan, menari. Dan semua untuk supaya itu orang mengikutin, saya ikut semua bidang itu. Dan saya juga hobi olahraga dan seni. Jadi lebih memaksimalkan potensi sebetulnya. Betul, jadi murid-murid pada saat itu yang sebaya juga marah-marah sama saya. Apa-apaan pula kau ini di sekolah, dibuat hari Minggu untuk main, untuk kumpul, segala macam. Tapi kan, ada pro kontra pasti ya Pak ya? Pasti. Dari itu pun sudah mulai pro kontra. Yang ibu-ibu gurunya yang PKK, ya pembukuan segala macam, lakukan praktek hari itu. Dan kita panggil dulu pengajar-pengajarnya, guru narinya itu namanya Bu Erna Bicek yang terkenal. Terus guru-guru vokalis, guru itu kan kita panggil Pak Alkap, apa yang almarhum itu kan juga guru vokal yang bagus. Bela diri pun kita panggil. Basket pun kita pernah jadi juara. Baik. Nah, kita akan mengenal lebih jauh lagi nih mengenai Bapak Andi Asmara. Memang menarik sekali perjalanan hidup dari Bapak Andi Asmara ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjida Karamai. Pemirsa, masih bersama saya Anggi Pradita dan juga Bapak Andi Asmara dalam program Obrolan Kito. Nah, tadi Bapak Andi sudah bicara mengenai masa kecilnya seperti apa nih Pak ya di sekolah dan juga kegiatan organisasinya. Baik, nah sekarang kita masuk ke pemilihan partai nih Pak. Bapak kan sekarang, Bapak Andi Asmara ini merupakan anggota dari Partai Perindo. Gitu ya. Kenapa memilihnya Partai Perindo Pak? Nah, ini kan
semua pasti bertanya kenapa memilih Partai Perindo. Karena banyak partai-partai lain yang Karena banyak partai lain yang memang sudah mapan ya. Iya. Jadi saya cerita sedikit bahwa saya bertemu sama Pak Haritanu pada saat itu di bulan Januari. Jadi saya ketemu sama dia, bincang, ketemu di kunjungan ke kantornya, silaturahim. Dan dia langsung mengatakan, Pak Andi, nanti maju ke Sumsel 1 ya, Dapil Sumsel 1. Ya terus terang saya nggak tahu tuh Mbak. Okay. Saya belum pernah terjun ke dunia politik. Ya. Apalagi urusan struktur partai itu saya nggak tahu. Nah, berikutnya rupanya ada di Palembang sudah dipasang saya baliho saya. Banyak yang mengatakan dan menghubungi saya, Pak Andi atau Kak Andi maju ke Senayan ya? Enggak, itu baliho-balihonya udah terpasang. Sudah banyak ya? Iya, saya juga kaget. Coba kalau memang ada, foto benar ya. Terus di bulan Maret saya ketemu lagi, diminta saya CP, terus dia minta saya kasih, April saya dilantik. Oke, jadi sudah berapa lama? Itu saya dilantik di bulan April. Bulan April tahun 2023 menjadi ketua partai bidang ISDM. Wah ini nggak main-main kan? Yeah. Nah dari situ akhirnya saya ngobrol sama Pak Haritanu. Kenapa saya jadinya tertarik dengan Perindo? Satu, Perindo ini kan memang dia punya visi dan misi yang sama dengan apa yang saya lakukan saat ini. Yang saya kerjakan saat ini yaitu membangun infrastruktur, membuka sumber daya alam dan menciptakan lapangan kerja, dan saya selalu mendorong ekonomi kerakyatan. Dan Pak Haritanu itu dia berjuang untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau masyarakatnya sejahtera baru bisa kita timbul persatuan. Kedua, bidang pendidikan. Dan itu bukan serta-merta saya langsung iakan. Saya langsung melihat dengan gerak cepat, saya melihat dari ketidaktahuan lagi. Seperti saya membangun batu bara kan, sering saya katakan, saya tidak mengerti batu bara, saya tidak tahu batu bara, saya ditanya modal tidak ada, saya pengalaman tidak ada. Ini selalu orang menganggap bahwa nggak mungkin lah, this very impossible. Bisa nggak ya begitu? Bisa nggak? Ini ke partai Mbak. Partai ini kan cakupannya juga lebih cakupannya besar dan sekali. menyangkut banyak orang. Banyak orang, apalagi saya diminta sebagai pengurus pusat bidang ISDM. Kembali bahwa ini bagi saya adalah panggilan tulus dari Pak Hari, dan saya ikut ke Perindo ini, saya ibarat gini ya, cerita sedikit, nanti diingetin. Ibarat saya begini, saya juga kenapa tidak ikut ke partai-partai besar, yang mana saya juga banyak mengenal mereka. Ketua-ketua partai maupun pengurus-pengurus partai di Sumsel ini saya juga dengan mereka dekat karena saya kan pelaku bisnis di sini. Saya mengibarat begini, ya sudah, kalau saya di partai besar, artinya itu sudah padat, sudah cukup dan sudah penuh. Ibarat bis kota, itu sudah penuh. Kalaupun saya naik kan saya nanti bergantungan di pintunya. Ya kan mengurangin tempat dan mengurangin oksigen. Nah ini ada satu travel baru yang menyediakan bis baru, saya dikasih kepercayaan, Pak Andi ini ada bis baru, semuanya baru, AC baru, tipnya baru, sudah full bahan bakar. Nah Pak Andi bawa silahkan tanpa syarat. Nggak usah Pak Andi nyetor, tak usah Pak Andi memberikan nanti laporan ke saya. Bawalah bis ini, nah tapi ini kita harus sampai ke terminal. Nah tugas saya cuma satu, kata Pak Haritanu, kata yang punya travel ini namanya Partai Perindo. Tugas saya hanya membawa penumpang sebanyak-banyaknya menuju ke terminal utama. Jadi saya diminta jadi ketua dan calon alternatif ini di tempat yang tidak mengganggu siapapun.
Sehingga saya datang, saya bersama-sama dengan Pak Haritanu itu untuk memperjuangkan partai ini lolos ke Senayan. Saya juga kalau lolos ke Senayan, saya buat sejarah, Mbak. Artinya partai ini kan belum pernah masuk Senayan. Kalau yang lain kan sudah masuk Senayan, sudah penuh. Kalau saya datang juga nanti nunggu antrian, nomor berapa, ngisinya seperti apa. Kalau ini kan saya dibantu, semua kita sama-sama. Nah, partai ini partai baru tapi sedang berkembang dan punya tekad ingin mensejahterakan masyarakat dan ingin memajukan dunia pendidikan. Ya, pendidikan ya ada sedikit kesamaan dengan saya dengan Pak Haritanu. Nanti lain waktu kalau ditanya itu kita ada sedikit testimoni tentang pendidikan. Kenapa di sini saya sama? Kenapa di sana saya sama? Dia pelaku bisnis, saya pelaku bisnis. Jadi kita taktis dalam mengambil sikap dan tindakan. Bacalek yang seperti apa sih Pak? Sosok bacalek yang seperti apa yang memang diharapkan oleh masyarakat? Ya, artinya itu bacalek yang diharapkan masyarakat sekarang ini itu bacalek yang betul-betul membawa aspirasi mereka yang nantinya untuk dibawa ke Senayan. Dan sudah melakukan kegiatan, bukti dan aksi nyata. Saya sudah membuka lumbung energi Sumsel. Ya kan? Jadi saya tahu itu tidak hanya lumbung energinya atau sumber daya ini saya angkut, karena di sini sampai sekarang tuh mempersiapkan itu infrastruktur fasilitas dan utilitas yang tidak ada sama sekali dan nol, termasuk jangankan skill SDM pun nggak ada Mbak waktu itu. Iya. Nah itu tadi Pak, jadi salah satunya untuk mengatasi kemiskinan, khususnya yang di Sumsel gitu ya Pak. Salah satu provinsi yang tingkat kemiskinannya lumayan tinggi yang di Sumatera itu adanya di Sumatera Selatan begitu ya. Nah, salah satu langkahnya itu adalah pembukaan lapangan pekerjaan. Betul. Nah, dari Bapak Andi sendiri, mungkin dari perusahaan pengusahaan batubara, itu seperti apa penjangkauan untuk pembukaan lapangan pekerjaannya Pak? Ya kita lihat sekarang, tolak ukurnya adalah sekarang PAD dulu di Lahat itu kan waktu saya datang itu hanya 700 miliar. Sekarang sudah sampai 2,8 triliun, belum lagi di Sumatera Selatannya. Itu dari satu sumber daya alam yang kita eksploitasi. Lapangan kerja jangan ngomong, bayangkan dulu untuk mencari satu operator alat berat saja itu tidak ada di Lahat, Morainim atau Sumsel itu, nggak ada. Tapi sekarang sudah ada ribuan alat berat yang di sana beroperasi di Lahat dan Morainim itu ada 20-an tambang, ya itu sudah. Kalau kita beli alat baru sekarang 5 itu ya sudah nunggunya 7 atau 10. Jadi artinya tenaga operator itu skill loh, ya belum lagi tenaga yang non skillnya, efeknya. Belum lagi kan kita ngomong angkutan batu bara, kereta truknya. Itu kalau di sana beroperasi 1000 saja, itu minimal 2 supirnya. Itu sudah menciptakan 2000 lapangan kerja. Nah, itu melibatkan penduduk-penduduk setempat. 80% saya bangun dan saya ciptakan lapangan kerja itu untuk masyarakat Sumsel, khususnya di daerah-daerah yang punya tambang seperti Morainim, Lahat, sekarang ini kan ada di Banyuasin, Musi Banyuasin, sampai ke Bayung Lincir, sampai ke sekarang ini merambah ke Moratara. Itu baru satu loh Mbak. Bayangkan. Yang pertanyaan tadi kenapa negara kita ini menjadi bagian yang termiskin? Ya seharusnya nggak mungkin itu kan. Nah ini yang perlu kita tata ulang. Itulah yang akan kita suarakan nanti di gedung Dewan. Ya kita pertanyakan kenapa masyarakat Sumsel masih seperti ini. Apakah kesalahan dari pusat yang tidak menurunkan dana bagi hasil tadi, ataukah sudah turun ke di pemerintahan, dana bagi hasilnya dibagi-baginya kemana? Nah itu kan tujuannya gitu. Boleh kan kalau kita bertanya. Kalau saya bertanya di bidang apapun saat ini, ya seperti kata Pak Hari, teriak seperti apapun tidak akan pernah ada yang mendengar. Nah makanya saya ikut Partai Perindo ini untuk mensejahterakan masyarakat
meningkatkan kualitas masyarakat, membuka lapangan kerja yang itu sudah terbukti Baik. saat ini. Ya. Pemirsa, nanti kita masih akan berbicara lebih lanjut lagi mengenai Bapak Andi Asmara. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di obrolan kita. Ya. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Ilegal berkedok rumah Kasus mega korupsi bukan BTS. dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Ya pemirsa, masih di obrolan kita, masih bersama saya Anggi Pradita dan juga Bapak Andi Asmara. Kita masih berbincang-bincang nih Pak ya seputar Bapak Andi Asmara secara profilnya maupun juga kegiatannya hari ini. Baik. Nah Bapak, kalau tadi kan kita sudah menyinggung sedikit tentang mengatasi kemiskinan begitu ya Pak ya, programnya nanti seperti apa. Nah Bapak Andi sendiri untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu kan banyak caranya, salah satunya dengan pekerjaan yang di pertambangan batu bara. Nah kalau saya sudah sedikit dengar untuk pendekatan ke UMKM dan juga untuk pengaktifan kembali koperasi itu seperti apa sih Pak? Ya. Itu tadi kan marwahnya kita itu Partai Perindo itu adalah UMKM. Kita lihat kan bahwa konsistennya Partai Perindo itu membantu masyarakat. Itu yang menengah ke bawah, itu yang tadinya tidur, itu kita jadikan mereka itu bergerak dan menjadi produktif. Betul kan? Ya. Dan itu bukan hanya dilaksanakan di periode pertama, periode kedua, dan sekarang periode ketiga. Memang betul periode pertama kita Perindo kan tidak lolos, periode kedua tidak lolos. Tapi bantuan UMKM itulah marwahnya Partai Perindo yang ingin selalu menciptakan lapangan kerja, mendorong masyarakat itu selalu bergerak, berkreatif untuk supaya bisa membuka lapangan kerja. Ya. Makanya itu saya juga sudah katakan tadi bahwa saya punya kesamaan, jadi visi misi dan pola kerjanya sama. Saya pelaku bisnis dan Pak Haritanu pelaku bisnis itu membuka lapangan kerja. Nah lapangan kerja yang paling ideal saat ini yang bisa kita gerakkan itu adalah bagaimana itu usaha kecil, mikro dan menengah itu bisa betul-betul tumbuh dan bergerak. Banyak sekali mereka lakukan kegiatan. Apalagi kan kita jumlah penduduk nambah. Kalau dulu kita kalau berjualan sepi, kalau sekarang ini kan apapun jenis usahanya, jualannya, saya turun ke lapangan, saya melihat langsung. Nah, itu kan saya mendorong mereka. Jadi mengedukasi mereka, juga membuat tempat-tempat mereka menjadi baik. Kita tidak serta-merta harus membuat gerobak baru dan butuh waktu. Gerobak yang ada kita branding. Kita kasih bagus, kita kasih keterangan, menunya, namanya, sehingga itu mereka lebih bersemangat. Terus kita tambah, kita bicara, nih kita tambah modal usaha mereka, untuk supaya mereka bisa menambah modal untuk membeli material, bahan pokok, itu bisa mereka kembangkan lagi. Nah ini yang selalu kita kembangkan dan selalu kita dorong. Kita pada kegiatan, kita ajak mereka, kita kumpul di satu tempat, ya kita panggil dan kita coba makanan mereka. Ternyata nggak kalah loh dengan tempat-tempat yang sudah established, tempat-tempat yang sudah memang dibuat tempat yang sudah lebih bagus ya, kayak kafe-kafe begitu mereka nggak kalah. Tapi cuman mereka butuh tuh tempat, butuh wadah, butuh dorongan, butuh semangat. Nah itu kita edukasi mereka. Nah sehingga mereka ini besok akan menciptakan lapangan kerja baru, karena orang mencontoh ternyata memang, oh ini bisa dengan kita perbaikin gerobak, kita kasih modal usaha. Nah mereka juga nanti itu akan membawa orang-orang melihat, jadi orang juga ingin berlaku seperti itu. Dan berikutnya, menyinggung masalah UMKM itu tidak lepas dari koperasi sebetulnya. Koperasi ini penting sekali kan, dari anggota dan untuk anggota. Ini
ada Kementerian Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, itu kan nggak bisa dipisahkan. Nah, artinya koperasi penting sekali. Koperasi ini bisa jadi wadah untuk satu kelompok kegiatan usaha. Nanti pada saat mereka membutuhkan modal, ya kan, misalnya mereka buat kumpulan koperasi menjadi koperasi bersama untuk mencari modal, dan mereka bisa menyiapkan apa-apa yang sudah mereka lakukan, mereka produksi. Nah, itu kan kita bisa membantu mengedukasi mereka membuat proposal untuk tambahan. Tidak hanya di kementerian, itu juga kan di BUMN. BUMN kan bisa menjadi anak usaha, mereka menjadi bapak asuh, dan itu yang perlu kita dorong. Untuk maju ke DPR RI, Dapil Sumsel 1 ya Pak ya? Sumsel 1. Kalau dikenal nih Sumsel 1 itu Dapil neraka nih Pak. Kenapa masuknya ke Dapil Sumsel 1 Pak? Nah, nanti takut nggak nih akan seperti apa ke depannya? ini yang perlu kita garis bawahi dan kita sama-sama tahu ya. Partai Perindo ini bukan mau masuk neraka, Mbak, iya kan? Partai Perindo ini itu mau lolos ke Senayan, bukan mau masuk neraka. Jadi kalau partai yang mungkin ada yang mengatakan ini dapil neraka, ya mungkin mereka sudah merasakan panasnya. Kalau kita merasakan dinginnya, kita ingin masuk Senayan membawa kebaikan, ya kitanya partainya itu bukan partai neraka, mau neraka, kita maunya partai Senayan memberikan kebaikan, tentunya kebaikan nanti akan dicatat jadi amal. Baik, nah ini terakhir nih Bapak. Sekaligus juga untuk closing statement Pak Andi, kenapa harus memilih Andi Asmara untuk maju menjadi Bacalek DPR RI Dapil Sumsel 1? Ya, kenapa harus memilih Andi Asmara? Ya mungkin dari pandangan, dari informasi yang dikumpulkan oleh partai, tentunya Pak Haritanu juga dan orang-orangnya, tentu tidak sembarang orang yang diajak dan ditunjuk. Tentunya dia juga pengen tahu bahwa sudah ada yang pernah dilakukan, sudah pernah yang ada dilaksanakan, dan sudah ada hasilnya. Kita ini aksi nyata, ya kan? Bukan aksi kita ini mereka-reka atau meraba-raba. Nyata apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dilaksanakan. Pertanyaannya, apakah sudah timbul kesejahteraan di kalangan masyarakat? Itu akan kita bawa, ya kan? Bahwa kesejahteraan masyarakat itu mungkin sudah ada, tapi tidak rata atau tidak penuh. Seperti nanti di dunia pendidikan, saya beberapa jalan ke universitas swasta, itu sangat menyedihkan, Mbak. Baik, nah nanti semoga kedepannya dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Bapak di tahun 2024. Dan pemirsa yang ada di rumah dan masyarakat Sumatera Selatan juga dapat menggunakan hak suaranya dengan baik dan tepat. Baik, terima kasih Bapak Andi Asmara atas bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Pemirsa, demikian perbincangan kita pada pagi hari ini. Saya Anggi Pradita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.